Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya saya bisa membuat video kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ali Musyafaq MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah tafsir, dan saya hormati teman-teman kampus STAK Grobogan. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustina Permata dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Akan menyampaikan presentasi yang bertema tafsir di Indonesia. Sebelum itu, apa sih dimaksud tafsir? Tafsir secara etimologi berasal dari kata al-fasar yang berarti menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan menurut terminologi, tafsir adalah penjelasan makna-makna Al-Quran. Dan jika disimpulkan, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW serta mengesensikan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Dan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai tafsir, saya akan membahas 3 poin berdasarkan tema tafsir di Indonesia, yaitu yang pertama, kajian Al-Quran pada awal Islam di Indonesia, dan yang kedua ada sejarah penulisan tafsir di Indonesia, dan yang ketiga adalah mufasir atau tokoh-tokoh tafsir di Indonesia saat ini. Kajian Al-Quran pada awal Islam di Indonesia. Penyebaran Islam dari awal kemunculannya sampai hari ini diyakini tidak lepas dari sumber primer ajaran Islam. Dalam hal ini, Al-Quran bisa dikatakan bahwa sejarah Islam merupakan sejarah Al-Quran. Walaupun Al-Quran lebih terfokus pada peninggalan-peninggalan tertulis dari tradisi intelektual, oleh karena itu, sejarah Al-Quran dalam konteks yang paling sederhana di Indonesia dapat ditelusuri melalui sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sepanjang yang diketahui di Indonesia, penulisan mushaf Al-Quran telah dimulai sejak 5 abad yang lalu. Berbeda dengan mushaf di negara lainnya Islam lainnya, tradisi penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia lebih mengedepankan seni khas Indonesia dan toleransi Islam terhadap kebudayaan setempat. Tokoh-tokoh besar Nusantara seperti Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Al-Raniri, dan Wali Songo dikenal sebagai tokoh-tokoh sufi dan kalam dengan karakternya masing-masing. Dengan pendekatan sufisme ini, Islam diterima secara damai. Pendekatan sufisme dan kalam ini tentu saja akan mempengaruhi cara berpikir jaringan ulama generasi selanjutnya, termasuk ketika diterapkan dalam kajian Al-Quran. Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani seringkali mengutip ayat-ayat Al-Quran yang kemudian dipahami dalam konteks falsafi. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu sejarah penulisan tafsir di Indonesia. Mencirikan bahwa penafsiran yang ditempuh masih bersifat tradisional, sedangkan teknik penafsirannya mengikuti prosedur tafsir Jalalain. Ia menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunan mushaf Utsmani. Penjelasannya singkat dan lugas. Motif kelugasan kalimat didorong oleh kepentingan tafsir ini yang dikhususkan bagi pemula dalam memahami Islam. Pada abad ke-19 Masehi, muncul karya tafsir yang menggunakan bahasa Melayu Jawi, yaitu kitab Al-Farid Al-Quran. Tafsir ini tidak diketahui siapa penulisnya atau biasa disebut anonim. Ditulis dalam bentuk sederhana dan tampak lebih sebagai artikel tafsir, sebab hanya terdiri dari 2 halaman dan dengan huruf kecil dilengkapi dengan spasi rangkap. Naskahnya masuk dalam sebuah buku koleksi beberapa tulisan ulama Aceh yang diedit oleh Ismail bin Abdul Muthalib Al-Syijami Al-Jawami Al-Musannafid Majmu', kitab karangan beberapa ulama Aceh. Pada abad ke-20, aktivitas penulisan tafsir semakin meningkat intensitasnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor pada akhir abad ke-19. Namun, karya-karya tafsir yang muncul pada abad ini cenderung lebih maju. Di antaranya adalah tafsir Al-Quran Al-Karim yang ditulis pada tahun 1992 oleh Muhammad Yunus. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu adalah tokoh mufasir di Indonesia saat ini atau tokoh-tokoh penulis tafsir di Indonesia saat ini. Yang pertama ada Syekh Abdul Asinkri, dan yang kedua ada Kiai Haji Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani, dan yang ketiga ada Kiai Haji Abdul Sanusi, yang keempat ada Buya Hamka, dan yang kelima ada Kiai Haji Bisri Mustafa, dan yang terakhir ada Muhammad Quraish Shihab.
Yang pertama ada Syekh Abdul Rauf Asinkli, ulama besar asal Aceh. Syekh Abdul Rauf Asinkli sejak tahun 1615 sampai 1693 adalah pelopor tafsir di Nusantara dan salah satu ulama yang mempunyai reputasi hingga ke internasional. Adapun karya Asinkli yang paling tersohor adalah terjemahan Al-Mustafid, sebuah kitab berbahasa Melayu Jawi atau bisa disebut Arapegon. Yang kedua, ada Kyai Haji Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani. Pada masa yang lebih modern ada juga Kyai Haji Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani atau biasa disapa Kiai Sholeh Darat. Dia adalah guru para ulama di penghujung abad ke-19. Beliau menulis kitab tafsir berjudul Faid Al-Rahman fi Tafsir Al-Quran. Kitab tersebut pertama dicetak di Singapura pada tahun 1894. Yang ketiga ada Kyai Haji Abdul Sanusi, ulama asal Sukabumi. Kyai Haji Abdul Sanusi menulis kitab tafsir lengkap 30 juz yang berjudul Radatul Irfan fi Ma'rifat Al-Quran pada tahun 1930. Kitab tafsir tersebut ditulis dalam berbahasa Sunda. Kyai Sanusi menulis 75 kitab dengan berbagai perspektif keilmuan. Yang keempat ada Buya Hamka. Buya Hamka adalah salah satu musafir Indonesia pada masa setelah kemerdekaan. Buya Hamka menulis kitab tafsir, salah satunya yang paling tersohor adalah Tafsir Al-Azhar. Beliau mulai merintis penulisannya melalui pengajian subuh di Masjid Al-Azhar yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta pada tahun 1958. Karya monumentalnya tersebut ia terbitkan pada tahun 1967. Yang kelima ada Kyai Haji Bisri Mustafa. Bisri Mustafa adalah musafir asal Rembang, Jawa Tengah yang memiliki nama asli Masadi. Beliau mengganti nama menjadi Bisri Mustafa setelah pulang dari Mekah pada tahun 1923. Karya beliau yang paling monumental adalah Al-Ibris lil Ma'rifat, Tafsir Al-Quran di Al-Aziz yang berjumlah 30 juz. Pengerjaan kitab ini kurang lebih 4 tahun, yaitu pada tahun 1957 sampai 1960. Kitab berbahasa Jawa ini juga telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti Sunda, Indonesia, Belanda, Inggris, dan Jerman. Kitab ini bahkan direkomendasikan sebagai salah satu koleksi di perpustakaan Universitas Harvard di Inggris. Yang keenam, ada Muhammad Quraish Shihab. Saat ini di Indonesia memiliki ulama dengan reputasi internasional, yaitu Muhammad Quraish Shihab. Ia dikenal sebagai seorang pakar tafsir kontemporer yang merupakan jebolan Universitas Al-Azhar Mesir. Dari beberapa karyanya di bidang tafsir, Tafsir Al-Misbah yang terdiri dari 15 judul adalah karyanya yang paling monumental dalam menafsirkan Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.